Terus sama Mas Susilo bahas anu sih. Oke. Mas. Baik. Oke puasa tuh ibu di. Oh gitu. Yes, apa? Bentar. Udah mulai berapa kali nih Mas? Oh kedua. Nyarot. Ini banyak pembahasan Mas. Mungkin yang kita bahas kali ini masalah akhlak. Oh, Dek, apa lagi? Terakhir Mas Agung, Mbak Mas. Oh, habis Ageng. Pertama apa kedua nih? Mbok nih apa Mas? Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allah Ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Tuan bila rahimakumullah, akhwat bila rahimakumullah, syukur kita kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Kembali di kesempatan malam hari ini kita mendapatkan suatu kesempatan yang baik, berjumpanya kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikannya kita kemudahan untuk bisa hadir di majelis ilmu, diberikannya kita kesenangan dan kenikmatan bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Sudah lama nggak ketemu, alhamdulillah dipertemukan di Arafah. Nama masjidnya adalah Masjid Arafah. Semoga suatu saat nanti kita mendapatkan kesempatan untuk bisa haji bersama-sama dan wukuf di Arafat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah ke baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Di depan kami ada suatu kitab yang berjudul Syarhu Turusi Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah, karya Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz. Tentunya pembahasan kita di dalam kitab ini banyak sekali, dan salah satu yang akan kita bahas, pembahasan yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Surat kita baca, kami baca, teman-teman semua bisa mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tentunya surat yang barusan kita baca adalah surat Al-Fatihah, dan Al-Fatihah memiliki banyak nama. Yang pertama, Abdullah bin Abbas menamakan surat Al-Fatihah dengan sebutan Asasul Quran. Asasu Al-Quran. Di antara nama Al-Fatihah, maka Al-Fatihah memiliki nama As-Sab'u Al-Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, 7 ayat yang diulang-ulang. Di antara nama Al-Fatihah adalah Alhamdu. Alhamdu, karena Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan Alhamdu lillahi rabbil alamin. Di antara nama Al-Fatihah adalah As-Shalah. As-Shalah, karena Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah seseorang tatkala dia salat jika tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah dinamakan As-Shalah. Di antara nama Al-Fatihah adalah Ummul Kitab. Ummu Al-Kitab. Maka yang dimaksud Ummul Kitab adalah Al-Fatihah. Di antara nama Al-Fatihah adalah Al-Qur'anu Al-Azim. Al-Qur'anu Al-Azim, Al-Quran yang agung. Di antara nama Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah. Rasulullah SAW suatu saat pernah dimintai persetujuan oleh salah satu sahabat, di mana sahabat ini memberikan cerita kepada Nabi, dan kisahnya sebagaimana berikut. Sahabat Nabi pergi dengan beberapa orang yang lain, sehingga mereka sampai nyampelah di suatu daerah, dan mereka meminta kepada masyarakat setempat untuk memberikan pelayanan, memberikan jamuan, tunjukan, daharan, dan sejenisnya. Tapi masyarakat setempat tidak mau memberikan pelayanan. Kemudian datanglah seorang utusan, dan utusan ini berkata kepada para sahabat Nabi, mungkin di antara kalian ada yang memiliki obat, ada yang bisa memberikan pengobatan, karena sesungguhnya kami memiliki kepala suku, dan kepala suku kami sakit karena sengatan lebah ataukah patokan ular atau sejenisnya. Yang jelas dia sakit, tidak bisa gerak. Kemudian sahabat berkata, kami mau memberikan pengobatan kepada kepala suku kalian dengan syarat sekiranya nanti sembuh, maka kami berhak untuk mendapatkan hadiah, termasuk beberapa ekor kambing. Maka datanglah para sahabat, dan kemudian sesudah itu dibacakanlah Al-Fatihah. Begitu sudah dibacakan, dumadaan tiba-tiba sehat. Kemudian mereka pun mendapatkan apa yang telah menjadi persetujuan dan kesepakatan. Di antara sahabat Nabi ada yang berkata, sungguh kami tidak bakalan mengambil hak ini, tidak akan mengambil upah ini, sampai kami tanyakan kepada Nabi SAW. Dan hal ini pun diberitakan dan ditanyakan kepada Nabi. Sesudah itu Nabi pun memberikan jawaban, mana hakku, aku pun minta. Maka di sini
menunjukkan bolehnya seseorang meruqyah dengan Al-Fatihah. Dan sebagian ulama memberikan penjelasan bahwasanya kepala suku tersebut adalah non-muslim, sehingga diambil kesimpulan bolehnya seorang muslim mengobati non-muslim. Dan sekarang ini berapa banyak kaum muslimin berobat dan yang mengobati non-muslim. Ada seseorang migran berobat sampai di Jogja. Begitu sampai di Jogja berobat dan dokter ini mengatakan, "Ibu, kalau wudhu itu yang benar. Ini wudhu itu yang benar. Kepalanya itu digini kan. Disuruh apa mas? Disuruh narik ke belakang. Dan yang namanya ngusap kepala itu ngusap itu gini. Jangan cuma tak karepe." Wah masa. Bahwa orang wudhu itu dengan benar mas. Kalau gini, ya betul. Kemudian gini, ngantuk hilang. Gini mas, Insya Allah. Dan ternyata migrain itu bisa disembuhkan dengan ngusap kepala dengan benar. Insya Allah. Dan yang saya dokter yang memberikan arahan tadi seorang yang non muslim juga. Saya betul mas, wajib. Dokter memberikan arahan wudhu sing benar. Baik. Banyak nama di antara yang tadi sudah kita sebut, nama Al-Fatihah kita ulang. Di antara yang nama mas, yang pertama Asasul Quran, yang kedua Ummul Kitab. Al-Isti'adah. Apa itu isti'adah? Isti'adah itu memiliki pengertian, yaitu seseorang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adapun makna isti'adah, adapun arti isti'adah adalah as'alullaha an yub'ida anni syarra syaitan. As'alullaha, aku mohon kepada engkau ya Allah agar kami dijauhkan dari keburukannya para setan. Di ayat dikatakan wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah. Jika Anda membaca Al-Qur'an maka hendaknya kalian ta'awudz untuk memohon perlindungan. Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan menyebut Allah, nama Allah Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, Ar-Rahim, dan zat yang maha penyayang. Kapankah kita sebagai seorang muslim membaca basmalah? Maka dikatakan seorang muslim baca basmalah sebelum makan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah." Rasul memberikan petunjuk kepada Umar ibn Salamah. Tatkala Umar ibn Salamah memberikan penjelasan, "Kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dulu aku waktu kecil besar di bawah naungan Nabi. Wakan, maka aku di suatu tempat lengser atau sejenisnya. Umar bin Abi Salamah makan ngambil ini. Golek sing enak. Makan tidak pernah menetap di satu tempat. Maka Rasul bersabda, "Ya gulam samillah." Wahai anak kecil, jika Anda makan, maka ucapkanlah bismillah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makanlah makanan yang terdekat. Berikutnya dianjurkan seorang muslim untuk membaca basmalah sekalipun lupa waktu awal makan. Jika seseorang itu lupa, maka bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Tapi nek wong Jawa, kalau saya lagi maem terus putih mbok De,
Terus putih Mbah, saya lagi maam kok kantun sapuluhan tinggal satu suap, kok kelingan dereng maca bismillah, ya tanduk. Nah, wong Jawa napa ya tanduk. Suruh nambah, suruh nambah. Ya tanduk. Yang benar adalah baca bismillah fi awalihi wa akhirih. Nek pun warak terus pundi? Masa kudu tanduk. Belum lama ada tampilan nih Mas. Seseorang mau divaksin karena nggak bisa ini nopo akhirnya apa yang dia doakan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Viral nih. Oh masya Allah. Jawatan. Ya, mau divaksin saking ketakutannya kemudian dia berdoa. Doanya apa? Doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Subhanallah. Jawatan. Subhanallah. Itu karena dia barangkali isone meng dongo maem tok. Dan kita pun tidak menyalahkan. Kenapa? Jahil, karena ketidaktahuannya. Mungkin kalau iso bahasa Arab malah repot nah niku. Nggih mboten. A'udzubillahi minasyaitonir rajim repot. Subhanallah. Alhamdulillah yang sudah vaksin. Ya mboten? Alhamdulillah. Yang belum vaksin nggih nunggu data vaksin. Kita ini alhamdulillah Mas bisa kajian seperti ini nikmat. 1,5 tahun yang lalu saudara datang ke rumah kita aja suudon. Jadi ada saudara datang, teman datang itu malah kadang suudon. Tua-tua ini kayak nggak penyakit. Saling suudon. Padahal saudaranya, kadang adiknya, kadang kakaknya. Saling suudon, memiliki buruk sangka. Baik, kita lanjut. Dianjurkannya kita baca basmalah jika memasuki awal surat. Dianjurkannya kita baca basmalah tatkala kita memasuki awal surat. Kecuali surat At-Taubah. Kecuali surat Al-Bara'ah. Maka di situ kita tidak dianjurkan untuk membaca basmalah di awal surat. Yang lainnya dianjurkan untuk membaca basmalah. Berikutnya dianjurkannya membaca basmalah tiap kali kita hendak beraktivitas. Rasul bersabda, kullu amalin la yubda'u bil basmalati fahuwa khodaj wa fi riwayah fahuwa abtar. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, tiap amalan yang dilakukan tanpa dimulai dengan basmalah, maka amalan tersebut adalah ganjil. Amalan tersebut tidak sempurna. Al-Fatihah bukan bagian dari Al-Fatihah. Kenapa demikian? Karena ada suatu penjelasan yang menyebutkan idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam hadits qudsi dikatakan bersyukur kita kepada Allah tatkala kita diberi kemudahan untuk senantiasa mudah untuk memuji Allah. Baca alhamdulillah, baca subhanallah, mengagungkan Allah, Allahu Akbar, mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, zikir. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat Al-Kautsar. Di pendapat yang kedua dikatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat Al-Kautsar. Rasulullah SAW suatu saat beliau terbangun dari tidurnya dan di sekelilingnya ada sahabat beliau. Kemudian begitu Rasulullah SAW beliau bangun wungu dari sarainya, maka Rasulullah SAW beliau tersenyum.
Para sahabat berkata, ma'adhakaka ya Rasulullah. Wahai Nabi Allah, apakah yang membuat engkau tersenyum? Kemudian Rasul bersabda, ja'ani Jibril. Barusan malaikat Jibril datang kepadaku. Kemudian Rasul membawakan suatu surat. Sebelum membawakan suatu surat, maka beliau membaca, Jibril barusan datang kepadaku dan membawakan surat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian beliau bertanya kepada sahabatnya, atadruna mal kautsar? Tahukah kalian apa itukah al kautsar? Maka sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Dan disinilah Mas, jadi yang dikatakan oleh para sahabat Allah wa rasuluhu a'lam, karena mereka sangat dan ingin tahu. Barangkali mereka pun punya ilmu, kadang sahabat pun diam. Seperti tatkala Rasul bertanya, bulan apa ini waktu beliau haji? Maka Rasulullah SAW memberikan suatu pertanyaan dan pernyataan. Kemudian para sahabat memberikan jawaban iya. Karena Rasul diharapkan barangkali Rasul memiliki penamaan lain. Musim haji waktu itu Rasul ditanya, negeri apakah ini? Para sahabat tahu bahwasanya negeri Makkah, negeri haram, negeri yang suci, tapi sahabat diam. Kenapa? Barangkali Rasul akan memberikan penamaan yang lain. Disinilah Rasul tatkala bertanya kepada para sahabat, atadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apakah itukah al kautsar? Sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Dan itu adalah pernyataan yang benar. Tidak boleh kita ditanya sama teman kita, warung bakmi sana itu buka enggak? Allahu wa rasuluhu a'lam. Warung sate sana itu kena siang buka enggak? Allahu wa rasuluhu a'lam. Ngeradok ini masalah makanan itu tanya Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasul menyebutkan nahrun, suatu telaga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepadaku. Wa fihi khairun katsir. Nahrun wa'adani fihi rabbi azza wa jalla wa fihi khairun katsir. Nahrun wa'adani fihi rabbi azza wa jalla yaumal qiyamah. Yang dimaksud Al-Kautsar adalah suatu telaga yang Allah janjikan untukku nanti di hari kiamat dan di dalamnya penuh dengan kebaikan. Dan disinilah para ulama memberikan penjelasan sebelum Rasul membaca surat Al-Kautsar, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang dengannya sebagian ulama memberikan pernyataan Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat Al-Kautsar. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat An-Naml. Tatkala Nabiullah Sulaiman alaihissalam membuat surat untuk Ratu Balqis dan dikatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman, sesungguhnya surat ini berasal dari siapa? Nabiullah Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan Ratu Balqis mengatakan ulqiya ilayya kitabun karim, telah dikirimkan untukku kitab yang sangat mulia, surat yang sangat mulia. Kenapa? Karena yang ngantar adalah burung hudhud. Kenapa mulia? Karena dikatakan innahu min Sulaiman. Nabi Sulaiman sopan santun. Maka disinilah sebagian ulama memberikan penjelasan tidak bolehnya seseorang membuat surat kaleng. Tidak boleh buat apa? Surat kaleng, surat yang tidak ada pengirimnya. Subhanallah. Kenapa? Nabi Sulaiman mengajarkan surat innahu min Sulaiman. Yang berikutnya
adalah dianjurkannya seseorang membaca dan menulis sesuatu dimulai dengan apa? Bismillah. Tadi katakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan bismillahi al-basmalah ayatun min kitabillah. Bismillah bagian dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Yu'tabiha baina yaday tilawati kullu surah. Dianjurkan untuk membacanya tiap kali seseorang itu melewati surat. Ada surat Al-Bara'ah selain surat Al-Bara'ah. Dan dikatakan al-basmalatu hiya kalimatu isti'anati billah. Seseorang baca bismillah adalah seseorang berarti memohon pertolongan kepada Allah. Subhanallah. Tentunya seseorang membaca bismillah itu berharap berkah. Nyapu, ibu-ibu nyapu baca bismillah. Bapak-bapak nyetator motor, nyetator mobil, bismillah. Berharap barokah. Bahkan kalau ada mobil mogok suruh bareng-bareng kok enggak bunyi, suruh bareng-bareng kok enggak gerak atau gerak cuma sedikit, ayo bareng-bareng bismillah, bareng-bareng apa? Bismillah, berharap mendapatkan keberkahan. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka di antara sifat Allah adalah Ar-Rahman. Di antara sifat Allah adalah Ar-Rahim. Allah firmankan wa kana bil mu'minina rahimah. Allah dengan mereka orang-orang yang beriman sungguh memiliki kasih sayang. Rahman, kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, muslim ataukah non muslim, semuanya dapat rahman. Hujan turun, alhamdulillah. Kemarin saya lewat hari Rebo nih mas, masya Allah, sini pasar terus banget, terus sekali panas. Itu sampai cepet, bentar, masya Allah. Padahal sini cepet tidak mboten mas, ya, 2 kiloan ya mboten, kurang lebih. Dan beras, begitu sudah lewat cepet, panas. Berapa banyak motor-motor yang pada ketepi pada ngelepas mantolnya, masya Allah. Luar biasa mboten. Jadi Rahman itu kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seluruh hambanya, muslim ataukah non muslim. Sehingga muslim dapat air, orang kafir pun juga dapat air, dan dengan air tersebut mereka bisa hidup. Muslim makan, non muslim juga makan. Muslim menghirup udara, non muslim juga menghirup udara. Kasih sayang Allah. Adapun Rahim adalah kasih sayang Allah yang khusus Allah berikan kepada mereka orang-orang yang beriman. Maka dikatakan wa kana bil mu'minina rahimah. Allah itu dengan mereka orang-orang yang beriman sungguh memiliki sifat yang sangat kasih sayang. Allah sangat kasih sayang. Sebagaimana Nabi pun sangat kasih sayang untuk umat ini. Rasulullah SAW tatkala dibangkitkan nanti di hari kiamat, beliau akan berkata, ummati, ummati. Mana umatku? Gimana keadaan umatku? Beliau sangat kasih sayang kepada umat ini. Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dikatakan alhamdu huwa tsana 'ala Allah ma'al hubbilahu. Seseorang mengucapkan alhamdulillah itu memuji Allah dengan penuh kecintaan kepadanya, penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita pakaikan celana untuk anak kita, Mas. Enak. Bismillah. Nang. Bismillah. Ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa betul, Pak. Insyaallah pagi hari kita memakaikan celana untuk anak kita itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Di situ adalah kasih sayang Allah. Tak mungkin orang tua kok galak-galak sama anaknya. Kok kata dewe, wis gede, udah cilik, masih 2 tahun dan dibilang wis gede. Kenapa? Pengen dikasih adil lagi. Ya diajari, harus rahmah sama anak kecil, harus rahmah sama anak kecil. Masya Allah. Jadi kita memuji kepada Allah penuh dengan kecintaan, penuh dengan kecintaan. Makanya kalau seseorang itu melihat saudaranya penuh dengan pandangan rahmah, nikmat, Mas. Lihat orang tua memandang dengan penuh pandangan rahmah. Wong tua ki ngene gitu. Kuanan. Wong tua itu ngene to, untune mulai potol. Wong tua niku ngatane gitu. Mulai keriput mukanya, kadang tangannya. Wong tua ngeten niku to, lek mlaku mulai alon. Orang tua. Kita memandang orang tua dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana orang tua memandang anaknya dengan penuh kasih sayang. Kalau kita memandangkan dengan kasih sayang itu nikmat. Sama istri kita, suami memandang istri dengan penuh kasih sayang. Kok arep nesu sama istri, Mas? Kok jenengan bapak-bapak kok mau marah sama istri? Lihat istri waktu makan. Lihat aja dari belakang jendela, mesake. Kasih sayang sama istri. Begitu juga suami. Yang namanya istri harus memandang suami dengan penuh kasih sayang. Memandang dengan penuh kasih sayang, hormat dengan suami. Sake. Berapa banyak kaum wanita itu kalau ditinggal suaminya nangis rampung-rampung, Mas. Tamunya sudah pergi, nah kadang itu yang dilaksanakan oleh laki-laki tatkala kehilangan istri. Waktu was istri meninggal, mesti guyang-guyu, Mas. Koncone lungan baru sedih. Perempuan pun juga kadang berlarut-larut. Seminggu suaminya meninggal masih nangis, sebulan masih nangis, setahun masih nangis, kelingan suami. Ya Allah, kenapa dulu aku sia-siakan suami? Sedih dia. Ya Allah, nek bisa mbok dihidupkan lagi. Ora nyambut gawe rapopo. Jajalne urip tenan. Orang mesti karuan ya badan. Oh iya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita agar kita mengucapkan alhamdulillah. Jika seseorang itu mendapatkan sesuatu hal yang menyenangkan, maka dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah ataukah alhamdulillahi rabbil alamin. Namun jika seseorang itu mendapati suatu keadaan di mana dia tidak mendapatkan yang dia harapkan, kebetulan rapayu, kerja tidak ada yang dikerjakan, proyek sana batal, proyek sini batal, jualan apa batal, sudah transaksi batal, sudah DP jalur DP nih. Maka disinilah seseorang mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah dalam semua keadaan. Maka Rasulullah SAW menyebutkan innal abda la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu.
Sesungguhnya seorang hamba itu bisa jadi dijauhkan rizkinya dari Allah gara-gara dosa yang dia lakukan. Jadi itu seperti Pak, Ibu, Mbak, yang jauh. Rezeki itu bisa jadi sudah temoto, ternyata nggak jadi datang ke kita. Apa penyebabnya? Karena dosa yang dilakukan. Maka bisa jadi seseorang sudah dibilang sama ibunya, nak, pisang goreng ini kasihkan tetangga. Bonjeh Bu, nanti aja habis maghrib insya Allah. Baru maghrib udan, dan nanti habis isya saja. Begitu isya temannya datang. Isya temannya datang. Wah, ngobrol alur ngidul sampai tamunya pulang jam 11. Pisang goreng ini mau kasih tetangga, wah paling sudah pada tidur. Besok aja lah, ditaruh, ditutup. Mau dikasihkan besok pagi. Begitu pagi hari mau dikasihkan ternyata pangan tikus Mas. Subhanallah. Kenapa kau gak jadi nyampe ke tetangga? Karena tetangga ini dia melakukan maksiat. Subhanallah. Jadi bisa jadi rezeki itu sudah mau datang gak jadi gara-gara apa? Dosa yang dilakukan. Makanya banyak kita berdoa dan berdoa, istighfar dan istighfar. Allah menyebutkan, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Seseorang itu istighfar itu akan mendapatkan suatu nikmat dan karunia, yaitu turunnya curahan hujan. Bahkan dengan hujan pula akan, dengan istighfar pula seseorang akan mendapatkan rezeki. Bahkan dengan istighfar pula Allah menyebutkan wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan memberikan kekuatan. Jadi tersebut Pak, orang istighfar itu akan membuahkan kekuatan. Ada sebagian orang pengen kuat, madu campur kuku bima, campur dok pitik, campur buntut cecak, campur nopo, malah mendem, harapannya kuat. Allah Subhanahu wa taala firmankan, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Tatkala kita berbicara Rabb, maka dia Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa. Yang dimaksud al-alamin, maka yang dimaksud al-alamin, apa itukah alam? Maka yang dimaksud alam itu adalah yang berakal. Siapa? Pendapat pertama dikatakan yang dimaksud alam itu adalah jin, manusia dan malaikat. Karena jin, manusia dan malaikat itu berakal, maka dinamakan alam, alim. Dan pendapat lain dikatakan kullu ma siwallah fahuwa alam. Semua selain Allah maka adalah alam, manusia, jin dan yang lainnya. Rabbil alamin adalah khaliquhum wa malikuhum wal mudabbiru lahum wal mutasarrifu fihim. La syarika lahu fi syai'in min dzalika wal alamunahum man siwallah. Jadi maksud Rabbil alamin yaitu khaliquhum, zat yang menciptakan mereka, malikuhum, penguasa mereka, raja mereka, wal mudabbiru lahum, zat yang mengurusi mereka. Dan dikatakan la syarikalah fi syai' min dzalik, tidak ada yang serupa dengannya, tidak yang menjadi sekutu baginya. Al-alamun
Ya, dimaksud al-alamun yaitu hum man siwallah. Siapa saja yang selain Allah maka itu dikatakan alam. Nabi Allah Musa alaihissalam ditanya oleh Fir'aun. Fir'aun berkata, "Wa ma rabbul alamin?" Wahai Musa, siapa Rabbul alamin itu? Nabi Musa berkata, Rabbis samawati wal ard. Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma. Yang dimaksud Allah adalah pemilik langit, pemilik bumi, dan pemilik apa yang berada di atas keduanya. Dan di dunia ini dikatakan Allah menciptakan kaum yang jumlahnya 1000 umat. 400 umat macam itu hidup di daratan, yang 600 umat itu hidup di lautan. Menunjukkan tuh seperti Pak, yang hidup di lautan jumlahnya lebih banyak dibanding yang di darat. Kita kadang nggak ngerti apa-apa ya Mas. Ngertinya kadang yang ada di atas darat. Yang di atas darat kita kadang tahu. Yang hidup di laut kadang ditambahi apa yang berada di dalam laut. Apa ini? Oh, ini kuda. Karena hidup di laut, kuda laut. Yang hidup di darat apa ini? Rumput. Karena hidup di laut, rumput laut. Ini kok segawon, karena hidup di laut, segawon laut. Ini anjing laut ya, betul. Tambahi laut. Insyaallah. Dan demikianlah manusia itu dhaif. Demikian manusia itu lemah. Ya betul. Ngaji 45 menit kadang ngantuk. Ngaji 45 menit kadang nggih pun rada pegel. Delok HP, delok jam. Manusia dhaif. Maka seseorang tatkala memuji kepada Allah, maka di situ adalah nikmat. Kenapa? Karena dia mengenal Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya hamba yang berada di dunia ini kadang berpikir dan memikirkan zat Allah. Maka tidak boleh seseorang memikirkan zat Allah. Hendaknya kalian memikirkan apa yang menjadi makhluknya Allah. Karena jika seseorang itu memikirkan zatnya Allah, nanti akan buntu, Mas. Akan buntu, sehingga menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas untuk dituduhkan. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala fa'alu lima yurid. Zat yang melakukan segala sesuatu atas kehendaknya. Sehatnya kita kehendak Allah. Sampainya kita ke tempat ini karena rahmat dan kasih sayang Allah. Sekalipun satu sama lain memiliki rezeki yang berbeda. Mungkin habis ini saja Mas, habis pengajian bubar ini aja masing-masing punya acara yang berbeda. Ada yang engko tak ngemi nang kono ae. Engko baris ini tak ngangkring ting mriko nika. Pojokan sana itu. Nanti tak mungkin mboten Mas. Masyaallah. Manusia dhaif mboten? Dhaif. Coba Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa berkata, wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun. Nabi Isa mengatakan, aku mengetahui apa yang kalian makan dan apa yang kalian sembunyikan di rumah kalian. Nabi Isa. Manusia kayak kita ini nggak ngerti. Sampai kita sholat mampu duren untuk mangan duren. Sampai kita mampu nongko berarti terus nongko. Sampai kita kelegean, mampu mie berarti terus mam indomie.
manusia dhaif. Dan seorang hamba mengenal bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Tatkala kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, zat yang maha mengatur, zat yang maha mengurus, maka kita ini hidup menyambut apa yang menjadi rezeki Allah. Menyambut dengan baik. Menyambut dengan baik. Insyaallah. Dan demikianlah seorang mukmin tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Wala tai'asu mir rauhillah. Dan janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Tadi sudah kita sampaikan. Berikutnya adalah Malik Yaumiddin. Ampun Mas. Nanti lanjut lagi kapan-kapan. Naktafi biadal qadar. Kita cukupkan sekian, nanti di kesempatan yang datang kita akan bahas yaitu pada firman Allah Malik Yaumiddin sampai berikutnya. Aturun atas perhatiannya, ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.